Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, baik para pemirsa. Berikut ini akan dibahas tentang arus dan hambatan. Pokok bahasan yang akan dibahas pada bagian ini, yang pertama adalah pengertian dari arus listrik, kemudian yang kedua adalah tentang hambatan listrik, kemudian yang ketiga adalah hukum Ohm, yang keempat daya listrik, yang kelima energi listrik, dan dilengkapi dengan soal-soal latihan. Baik, para pemirsa, kita akan awali dari pengertian arus listrik. Nah, pengertian dari arus listrik adalah sebagai berikut. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang berpindah dalam suatu konduktor per satuan waktu karena pengaruh medan listrik. Dituliskan I sama dengan dQ per dt atau Q per T, di mana Q adalah muatan yang berpindah dalam satuan kolom, kemudian T adalah waktu dalam satuan detik, dan I adalah arus dalam satuan kolom per detik yang selanjutnya dinamakan ampere. Nah, persamaannya tadi telah dituliskan I sama dengan dQ per dt atau Q per T. Pengertiannya sudah dijelaskan di sini. Nah, kita akan lihat sekarang gambaran dari arus listrik sebesar 1 ampere. Arus listrik tadi dikatakan muatan yang berpindah dalam konduktor itu 1 ampere sama dengan 1 coulomb per detik. Padahal kalau kita lihat 1 elektron saja, itu muatannya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Dan muatan 1 coulomb itu kalau dihitung jumlah elektronnya sama dengan 1/1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, kalau kita lihat nilai 1,6 dianggap 1, kita hanya melihat pangkatnya saja, maka muatan 1 coulomb itu kira-kira 10 pangkat 19 elektron. Jadi bisa dibayangkan arus listrik 1 ampere itu jumlah elektron yang mengalir sebanyak 10 pangkat 19 elektron per detik. Nah, itu adalah pengertian dari arus listrik. Para pemirsa, arus listrik itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah arus searah atau DC, direct current, dan yang kedua adalah arus bolak-balik atau AC. Gambaran perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah grafik untuk arus DC, besar arus sebagai fungsi waktu. Jadi berubah garis lurus karena nilainya tidak pernah berubah. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah grafik listrik AC, arus sebagai fungsi waktu, bentuknya adalah gelombang. Jadi ada I0 positif dan negatif, demikian terus bolak-balik. Nah, itu adalah untuk arus listrik AC. Contohnya adalah PLN, ya. Kemudian generator, sedangkan arus listrik DC, contohnya adalah baterai, aki, ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah pengertian dari arus. Kita akan lanjut, para pemirsa, yaitu dengan bahasan yang kedua tentang hambatan. Nah, yang akan dibahas pada bagian ini, yang pertama adalah persamaan hambatan, kemudian yang kedua hambatan karbon. Terkait dengan hambatan karbon ini akan dibahas tentang sandiwarna, dan nanti akan dilengkapi dengan contoh soal dan penyelesaian. Nah, kita akan awali dari pengertian hambatan listrik ini. Kalau ada bahan sepanjang L, kemudian luas penampangnya A, seperti gambar di bawah ini, kedua ujungnya diberikan beda potensial sebesar VAB antara kedua ujung, maka medan listrik yang ditimbulkan sebesar E VAB per L, di mana L adalah panjang kawat atau bahan, kemudian VAB adalah beda potensial dalam satuan volt. Nah, hambatan jenis
bahan itu didefinisikan sebagai perbandingan antara medan listrik dengan rapat arus. Medan listrik itu adalah E yang telah dituliskan di atas ini. Kemudian J adalah rapat arus. Apa itu rapat arus? Yaitu besar arus per satuan luas. Nah, jika kedua persamaan ini kita substitusikan ke persamaan di atas, maka akan diperoleh dari persamaan rho sama dengan E per C, maka diperoleh rho sama dengan VAB per L dibagi dengan I per A. Nah, dari persamaan ini dapat dituliskan arus listrik saja. I itu menjadi VAB dibagi dengan rho L per A. Lah nilai rho L per A ini selanjutnya dinamakan hambatan listrik, di mana rho adalah hambatan jenis, kemudian L adalah panjang bahan, dan A adalah luas penampang. Nah, itu adalah pengertian dari hambatan listrik. Nah, jadi persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut. Ini ada suatu bahan yang panjangnya L, kemudian luas penampangnya A, dan hambatan jenisnya adalah rho, maka nilai dari hambatan ini sebesar rho L per A. Nah, hambatan ini nanti akan dilambangkan dengan pita-pita warna yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Nah, hambatan ini itu dikenal dengan hambatan karbon yang mempunyai harga nominal dan harga toleransi atau ketidakpastian dituliskan R plus minus delta R. Nah, kemudian bentuknya adalah silinder seperti ini yang dilengkapi dengan 4 pita warna atau sebagai sandiwarna. 1, 2, 3, 4. Pita nomor 1, 2 itu menunjukkan nilai nominal dari hambatan tadi. Kemudian pita yang ketiga adalah jumlah angka 0 yang mengikuti atau 10 pangkatnya. Kemudian yang keempat adalah toleransi atau ketidakpastian dari nilai hambatan. Nah, sedangkan nilai toleransi sendiri yaitu pita yang keempat ini, kalau warnanya emas itu 5%, perak 10%, dan kosong 20%. Nah, sandiwarna ini itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Silahkan bisa dilihat satu persatu para pemirsa. Ini adalah warna mulai hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, polos. Nah, ini pita atau gelang nomor 0, 1, 2, 3 sampai 9. Kemudian ini dari nomor gelangnya tadi itu kalau toleransi itu 10 pangkat warna. Sedangkan kalau nilai dari pita-pita 1, 2, 3 itu bisa dilihat dari kolom kedua ini. Nah, nanti akan kita lihat lebih jelas pada contoh para pemirsa. Contoh yang pertama, hitunglah nilai hambatan karbon kalau diketahui hambatan karbonnya ada 4 pita warna ini, yaitu brown, coklat, yang kedua adalah black, hitam, yang ketiga adalah merah, red, kemudian gold untuk yang keempat. Nah, dari sandiwarna yang ada di sebelah kanan, para pemirsa bisa dilihat satu persatu. Brown itu artinya 1, black artinya 0, red itu 2, berarti jumlah nolnya ada 2 lagi. Kemudian gold adalah toleransinya. Kita lihat dari tabel kanan atas, kalau emas atau gold 5%. Nah, sehingga nilai hambatannya adalah 1, 0 ditambah 2, 0 menjadi 1000 ohm plus minus 5% karena warna emas. Nah, para pemirsa, silahkan bisa dicoba sendiri untuk gambar hambatan karbon untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silahkan bisa dicermati, kemudian coba latihan berapa nilai hambatan dan toleransinya dengan melihat sandi warna di sebelah kanan. Baik, para pemirsa, ini adalah jawaban dari soal nomor 2, 3, dan 4. Jadi kalau warnanya pita 1, 2, 3, 4 masing-masing yellow, kuning, violet,
kemudian red, merah, dan silver, maka nilai hambatannya adalah yellow itu 4, kemudian violet 7, red berarti 20 ditambahkan, dan silver adalah 5, maaf 10%. Nah, sehingga ini nilai hambatannya 4.700 ohm plus minus 10%. Sedangkan nomor 3, para pemirsa, putih, violet, black, gold dari sandiwarna di sebelah kanan, maka white itu 9, putih, kemudian violet adalah 7, kemudian black itu 0, artinya tidak ditambah angka 0 lagi, sehingga nilai hambatannya adalah 97 ohm. Kemudian pita yang ketiga gold artinya 5%. Nah, sedangkan yang keempat, para pemirsa, warna pitanya adalah green, kemudian red, gold, silver. Green adalah 5, red 2, kemudian gold kalau di pita ketiga artinya 0,1. Nah, sehingga nilai hambatannya adalah 52 kali 0,1 menjadi 5,2 ohm. Kemudian toleransinya adalah pita yang keempat silver, yaitu 10%. Nah, kemudian soal nomor 2, para pemirsa, kita lihat nilai hambatan karbon dapat diketahui melalui pita-pita warna yang merupakan sandiwarna. Selanjutnya tentukan yang pertama, warna-warna pita berhambatan karbon yang nilainya 5.000 ohm dengan toleransi 5%. Nah, jadi dilihat dari sandiwarna ini, kalau 5.000 ohm berarti pita pertama harus angka 5, berarti hijau. Pita kedua angka 0 berarti hitam. Kemudian ditambah 2 nol lagi, itu berarti jumlah nolnya pita yang ketiga sama dengan 2, berarti warna merah. Dan toleransi 5% adalah emas, sehingga pita warnanya adalah hijau, hitam, merah, emas. Nah, sedangkan soal nomor 2 bagian B, nilai hambatan karbon dengan pita-pita warnanya sebagai berikut, yaitu hanya ada 3 pita saja, warna biru, hijau, emas. Kalau pitanya hanya 3, artinya pita yang keempatnya polos atau ketidakpastian toleransinya 20%. Nah, sehingga pita pertama sama dengan 6, biru ya. Kemudian hijau itu adalah 5, kemudian emas itu 0,1, maka nilai R-nya adalah 65 kali 0,1 atau 6,5 ohm. Nah, kemudian pita yang keempat karena nggak ada, artinya kosong, polos 20%. Nah, sehingga hambatannya adalah R 6,5 plus minus 20%. Nah, demikian contoh tentang hambatan karbon. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk bagian selanjutnya akan dibahas dalam video yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan lebih jelas dari apa yang telah diterangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.